Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Kami dari tim Universitas Diponegoro, peserta Lomba Mandalika Esai Kompetisi keempat. Perkenalkan, nama saya Roni Mahaputra Umupinggi dari Prodi Teknik Informatika. Dan teman di sebelah Saya Imade Arya Baista dari Prodi Manajemen. Saya Ika Rianjodi Prayoga dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya Steno Maestronale dari Prodi Teknik Informatika. kami akan membawakan esai dengan subtema lingkungan yang berjudul Implementasi Trihita Karana dalam bentuk pengelolaan sampah organik melalui biopori dan tebal modern di kampus. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Kondisi TPA sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama, sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Pengelolaan sampah organik di lingkungan kampus memang menjadi permasalahan serius yang perlu kita tangani. Sampah dihasilkan dari kegiatan manusia setiap harinya, termasuk di lingkungan kampus. Jika tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan berbagai permasalahan yang serius. Permasalahan dari estetika, permasalahan dari faktor lingkungan, bau dan debu, penyebab kebakaran, penyumbatan saluran air, dan berbagai permasalahan lainnya. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN mencatat bahwa pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbulan sampah, naik 21,7% dibanding 2021. Sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Berdasarkan data dari SIPSN, ditilik dari jenisnya sampahnya, komposisi sampah secara nasional saat ini terdiri dari sampah sisa makanan 29,8%, plastik 15,5%, kayu atau ranting atau daun 12,6%, kertas atau karton 11,9%, logam 6,5%, kain 6,4%, kaca 6,1%, karet atau kulit 3,4%, dan lainnya 8%. Namun, jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan di area kampus dapat menentukan pengelolaan sampah yang diterapkan dan ditangani. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan sampah di kampus dapat berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kampus merupakan pekerjaan tersendiri yang implementasinya diperlukan keseriusan dan kerjasama dari semua sivitas akademika. Dengan demikian, implementasi Trihita Karana dalam pengelolaan sampah organik melalui biopori dan tebal modern di kampus dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi masalah sampah organik di lingkungan kampus. Berikut adalah beberapa hubungan kampus dalam implementasi Trihita Karana dalam bentuk pengelolaan sampah organik. Pertama, pendidikan dan pengetahuan. Kampus adalah pusat pendidikan dan pengetahuan. Melalui pendidikan formal dan non-formal, kampus dapat mengedukasi mahasiswa, staf, dan komunitas sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah dan bagaimana Trihita Karana dapat diterapkan di kampus. Kedua, praktek dan implementasi. Kampus dapat bertindak sebagai model untuk implementasi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup penggunaan biopori dan tebal modern untuk mengolah sampah organik. Ketiga, penelitian dan inovasi. Kampus juga merupakan pusat penelitian dan inovasi. Melalui penelitian, kampus dapat mengembangkan dan menguji metode baru untuk pengelolaan sampah yang sejalan dengan prinsip Trihita Karana. Keempat, komunitas dan kolaborasi.
Kampus seringkali berfungsi sebagai pusat komunitas. Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal, kampus dapat mempromosikan dan mendukung implementasi Trihita Karana dalam pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Dengan demikian, kampus dapat memainkan peran penting dalam mendorong implementasi Trihita Karana dalam pengelolaan sampah, baik di dalam kampus maupun di komunitas sekitarnya. Hal ini sejalan dengan misi kampus, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan harmonis. Tahukah kalian bahwa biopori sebagai bentuk dalam pengelolaan sampah organik? Mari sama-sama kita menyaksikan video penasaran berikut ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai biopori, perlu kita ketahui bahwa pengelolaan sampah organik sering menjadi isu utama di Indonesia, khususnya negara tercinta kita ini. Adapun sampah organik seperti sisa makanan, sayur dan buah-buahan, serta ranting, kertas, dan daunan masuk ke dalam kategori 10 besar komposisi sampah di Indonesia. Hal itu dikarenakan bagaimana cara pemilahan sampah dari sumber yang minim sehingga dapat membuat semua sampah bercampur menjadi satu yang ujungnya menyulitkan proses pengelolaan sampah organik. Perlu kita ketahui juga bahwa sampah organik bisa juga menghasilkan gas metana yang dimana dapat membahayakan masyarakat sekitar. Di sisi lain itu juga tumpukan sampah organik dapat menjadi sarang berkembang biaknya hama atau hewan-hewan seperti tikus, lalat, kecoa, dan nyamuk. Belum lagi kalau mereka membawa wabah penyakit mematikan. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus sadar akan hal ini dan perlu adanya pergerakan untuk menghilangkan dampak negatif buruknya sampah organik ini. Namun bagaimana caranya? Kita dapat melakukan hal-hal kecil dalam menerapkan solusi langkah-langkah yang benar. Hal simpel saja yang bisa kita gunakan yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce di mana kita mengurangi penggunaan sampah. Contohnya kita tidak lagi menggunakan botol plastik, tetapi kita bisa menggunakan tumbler yang kita bawa dari rumah kita sendiri. Kemudian ada reuse, di mana kita menggunakan kembali sampah yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan kembali dan digunakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita sendiri. Contohnya, kita dapat menggunakan kain bekas sebagai lap, botol plastik sebagai pot, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu recycle, artinya kita mendaur ulang kembali sampah yang tidak terpakai. Contohnya botol plastik yang kita kumpulkan, kemudian dapat kita jual dan kemudian dihasilkan menjadi sebuah uang. Setelah kita memahami penjelasan dari pengelolaan sampah organik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai tentang biopori. Bagaimana cara atau tahapan dalam membuat biopori, serta manfaat dari pembuatan biopori bagi lingkungan sekitar. Siapa yang tidak familiar dengan biopori? Ya, biopori adalah lubang silindris yang digali atau dibuat secara vertikal dalam tanah sebagai lubang resapan air. Biopori berfungsi juga dapat mengatasi genangan air, dapat juga meningkatkan daya resapan air di dalam tanah, serta dapat menghasilkan kompos dari sampah organik. Biopori terinspirasi oleh aktivitas organisme seperti cacing, akar tanaman, dan fauna tanah lainnya. Biopori biasanya berdiameter 10 hingga 30 cm dengan kedalaman 80 hingga 100 cm. Biopori sering kita temukan di lokasi perkotaan dan juga ada beberapa di pedesaan. Biopori yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat terbuatnya air di dalam tanah sehingga memperlancar resapan air ke dalam perkembangan akar tanaman serta populasi dan aktivitas fauna tanah. Adapun cara membuat biopori sangatlah mudah.
kita hanya perlu menyiapkan beberapa alat yang dapat kita gunakan, yakni cangkul atau alat pembuat lubang, linggis, dan juga sampah organik. Tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu menggali tanah dengan alat yang sudah kita siapkan, bisa menggunakan cangkul atau linggis. Kemudian yang kedua, kita akan terus membuat lubang, namun membuatnya menggunakan alat pelubang biopori dengan kedalaman 80 hingga 100 cm. Lalu yang ketiga, kita dapat memasukkan sampah organik ke dalamnya. Di sisi itu juga, manfaat biopori bagi lingkungan adalah mengurangi debit air yang masuk ke selokan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga, biopori juga bermanfaat untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan sekitar, serta mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh genangan air di demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Mungkin pertanyaan teman-teman sekarang adalah apa itu tebang modern? Tebang modern adalah sebuah karya inovatif yang berasal dari masyarakat Bali. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti kata teba. Teba atau dalam bahasa Bali sering disebut dengan tebe, merupakan sebuah halaman kosong yang berada di belakang rumah masyarakat yang biasa digunakan untuk membuang sampah-sampah organik, yang dimana dalam beberapa bulan, sampah organik itu akan menjadi kompos yang nantinya bisa digunakan untuk menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, tebal yang ada di belakang rumah warga ini semakin berkurang karena masifnya pembangunan, terutama yang ada di Pulau Bali. Oleh karena itu, muncullah ide inovatif yaitu tebal modern. Tebal modern ini kita buat di kedalaman tanah dengan dalam 2 meter dan dengan diameter 1 meter yang kita lapisi dengan buis beton dan juga kita tutup dengan tutup buis beton. Jadi mana di buis beton tersebut kita berikan lubang, di mana tempat untuk membuang sampah organik tersebut. Tebal modern tidak hanya bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk membuang sampah organik saja, tetapi kita juga bisa memanfaatkan tebal modern sebagai meja. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah tebal modern yang digunakan juga sebagai meja dan juga sebagai tempat untuk duduk-duduk gitu. Teman-teman bisa melihat terdapat lubang di buis betonnya. Di lubang inilah kita dapat membuang sampah-sampah organik tersebut. Lalu pada tutup buis beton ini kita bisa angkat dan kita bisa ambil kompos yang ada di dalamnya jika perkiraan sudah 8 bulan berlalu. Kita juga sudah membuat rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu buah tebal modern, yang dimana terdapat 6 item yang setidaknya kita perlukan. Yang pertama yaitu buis beton sebanyak 3 buah, lalu tutup buis beton sebanyak 1 buah, lalu kita juga membutuhkan pasir pasang sebanyak 0,25 meter persegi, lalu berikutnya ada koral sebanyak 0,25 meter persegi, lalu kita juga membutuhkan semen sebanyak 2 sak, dan juga kita membutuhkan ongkos untuk membuat sebuah tebal modern. Maka jika kita total untuk membuat satu buah tebal modern, kita membutuhkan biaya 1.852.500. Kampus merupakan salah satu tempat penghasil sampah bahan organik yang besar, dikarenakan kampus biasanya memiliki lahan yang digunakan untuk sebagai kebun, halaman, ataupun lahan yang digunakan untuk ditanami pepohonan, serta bahan-bahan sisa makanan dari kantin di setiap harinya. Namun yang menjadi masalah adalah kekurangan media dalam pengelolaan sampah bahan organik tersebut agar berguna ke depannya. Daripada hanya sekedar membuang sampah bahan organik tersebut ke tempat sampah dan berakhir ke TPA begitu saja, dan itu dilakukan setiap harinya sehingga kadang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan ke depannya.
maka diperlukan media yang baru untuk mencegah dampak buruk lingkungan tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan pengelolaan sampah bahan organik melalui biopori dan tebal modern, yang dimana biopori dan tebal modern ini sudah dijelaskan tadi di awal. Selain bertujuan untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, hasil dari biopori dan juga tebal modern ini dapat dijadikan sebagai pupuk, karena hasil atau sampah-sampah bahan organik yang tadi diletakkan atau ditaruh ke dalam biopori dan tebal modern ini lama-kelamaan akan menjadi pupuk, sehingga itu akan berguna ke depannya bagi pengguna biopori dan tebal modern. Selain itu juga pengolahan hasil sampah bahan organik melalui biopori dan tebal modern ini juga dapat digunakan sebagai media pendidikan lingkungan ataupun sebagai contoh untuk kampus-kampus lain atau institusi dan lembaga-lembaga yang ada untuk dijadikan media yang baru untuk mengolah atau pengelolaan sampah bahan organik agar lebih baik ke depannya. Yang dimana penerapan pengelolaan sampah bahan organik menggunakan biopori dan tebal modern itu juga berkaitan dengan filosofi Tritakarana tadi, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Jika manusia sudah harmonis dengan alam, maka kehidupan antara manusia dengan alam akan semakin seimbang dan terjaga. Nah, bagaimana penjelasan video tadi mengenai biopori, tebal modern, serta filosofi Tritakarana tadi? Menarik bukan? Yuk di-like dan share video ini agar lebih banyak pasang mata lagi yang mengerti tentang pengelolaan sampah bahan organik ini agar lebih baik ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.